Saudara dan saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan pada bagian pengantar tadi, kita semua memiliki kepekaan, entah itu kepekaan untuk mendengarkan, kepekaan untuk mengulurkan tangan membantu orang lain, kepekaan untuk melihat orang yang sedih lalu kita mendatangi dan berupaya untuk meneguhkan teman kita tersebut. Kepekaan untuk bersimpati dengan rekan-rekan kita yang sedang mengalami krisis. Yang lebih jauh lagi, kepekaan untuk berempati dengan mereka. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana kita mau menghayati dan mengembangkan kepekaan tersebut. Orang kaya dalam bacaan Injil pada hari ini tidak menggambarkan kepekaan yang diminta oleh Tuhan yang seharusnya ada di dalam dirinya. Sebagai contoh, selama masa hidupnya ia tidak pernah peka pada Lazarus yang ada di sekitarnya. Orang kaya ini jangankan mengenal Lazarus, ia pun tidak mau mendekat dan membiarkan Lazarus, pengemis itu, menderita semasa hidupnya. Kekurangpekaan juga terjadi di alam sesudah kematian. Ketika ia bercakap-cakap dengan Bapak Abraham, ia meminta kepada Abraham supaya Lazarus meneteskan air supaya dapat menyejukkan dirinya. Artinya adalah sebetulnya ia tidak mau untuk tetesan air itu, tapi ia hanya menekankan supaya Lazarus disuruh dan ia segera berangkat meneteskan air sebagai seorang pesuruh, bukan sebagai seorang pribadi yang harus dihormati martabatnya. Hal lain misalnya adalah ketika ia meminta kepada Abraham mengirim Lazarus memperingatkan 5 saudaranya yang lain supaya tidak bernasib sama seperti dirinya. Apakah permintaan ini menandakan bahwa dia peka terhadap saudara-saudaranya 5 orang tersebut? Jawabannya tidak. Ini hanya alasan agar Lazarus menjalankan apa yang diinginkannya, yaitu ia menjadi seorang pesuruh. Ia tidak peka terhadap Lazarus dan juga terhadap dirinya sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, sebenarnya pengarang Injil yaitu Lukas mempunyai maksud terhadap jemaatnya. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul yang juga dikarang oleh Lukas, bab 2 dan bab 4, di mana banyak orang jemaat Lukas mengumpulkan harta bendanya untuk membantu saudara-saudarinya yang lain yang sedang berkesusahan. Jemaat Lukas kebanyakan adalah orang-orang menengah ke atas, mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup dan diminta oleh Lukas untuk menyadari keadaan sekitar mereka, mereka yang mampu didorong untuk menyumbangkan segala sesuatu supaya mereka, saudara-saudaranya, dapat hidup dengan lebih baik. Artinya, saya sebagai anggota jemaat perdana pada saat itu, anggota yang sering membaca Injil Lukas, diminta untuk peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitar saya. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini bukan bertujuan bahwa orang kaya pasti tidak diterima di surga, melainkan kalau kita kurang peka, lalai akan penderitaan orang lain, apapun bentuk penderitaan tersebut, maka mereka akan jauh dari kerajaan Allah. Saya mempunyai tanggung jawab supaya orang lain pun selamat dan sejahtera karenanya. Apakah orang kaya tadi dalam bacaan Injil bersalah? Tidak. Tetapi ia menjadi bersalah karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu peka terhadap penderitaan orang lain, entah semasa hidupnya di dunia atau juga kepada orang lain lagi yang sungguh menderita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah di masa Prapaskah ini kita semakin mengasah dan mengembangkan kepekaan kita. Kita mohon rahmat kepada Tuhan seperti diungkapkan dalam bacaan pertama kitab Yeremia tadi, supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. Hari ini dan seterusnya, teristimewa dalam masa Prapaskah, biarkanlah Tuhan mengasah kepekaan kita dan kita mempunyai tanggung jawab menumbuh kembangkannya supaya orang lain pun selamat dan sejahtera.
Mari kita hening sejenak.